Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat historian? Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari Wali Songo, lengkap beserta penjelasannya, mulai arti dari Wali Songo, latar belakang seperti nama asli hingga silsilah, peninggalan Wali Songo dan juga makam dari para Wali Songo tersebut. Eits, tapi jangan lupa di subscribe dulu ya, karena akan ada banyak informasi menarik lainnya. Kisah mengenai Wali Songo ini bukanlah dongeng ataupun cerita fiktif belaka, melainkan sejarah yang benar-benar terjadi pada zamannya, sehingga fakta sejarah ini jangan sampai kita lupakan. Zaman Wali Songo ini menandakan berakhirnya dominasi agama Hindu dan juga Buddha di Nusantara, dan digantikan oleh agama Islam. Meski banyak tokoh lain yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, namun Wali Songo sudah dianggap sebagai simbolnya, karena mereka memiliki andil yang besar dalam penyebaran Islam hingga berhasil berdirinya sejumlah kerajaan Islam di Pulau Jawa. Pada umumnya Wali Songo ini berdakwah dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dimulai pada tahun 808 Hijriah atau pada abad ke-14 Masehi. Ada 3 wilayah yang menjadi lokasi para wali untuk menyebarkan dakwahnya di Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Tuban untuk wilayah Jawa Timur. Sedangkan Demak, Kudus, dan juga Muria di wilayah Jawa Tengah. Dan yang terakhir ada daerah Cirebon di Jawa Barat. Yang pertama kita akan membahas arti dan makna dari Wali Songo. Penamaan Wali Songo ini diambil dari bahasa Jawa, sedangkan dalam bahasa Indonesia Wali Songo diartikan sebagai wali yang 9 atau 9 wali, yang menandakan jumlah para wali tersebut berjumlah 9 orang. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Songo atau Sanga adalah turunan dari bahasa Arab Sana, yang berarti mulia. Ada juga yang menyebutkan bahwa Wali Songo ini adalah sebuah majelis dakwah kreasi dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim di tahun 1404 Masehi. Dalam perkembangan Wali Songo ini tak hanya berdakwah saja, Wali Songo juga memberikan dampak bagi budaya baru yang ada di masyarakat Jawa, seperti kesehatan, bercocok tanam, berdagang, kebudayaan, seni, kemasyarakatan, hingga pemerintahan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai nama asli dan juga riwayat dari para Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah keturunan langsung dari Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan ke-22 dari Rasulullah. Nasab Maulana Malik Ibrahim tercatat dalam ensiklopedia Nasab Ahlul Bait, yang merupakan kumpulan catatan dari Al-Syaid Baharuddin Ba'alawi Al-Husain. Ia lahir di Samarkand, Uzbekistan. Sunan Gresik banyak sekali dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Selain berdakwah, beliau juga mengajarkan cara baru bercocok tanam untuk mengambil hati masyarakat kebanyakan, yakni mereka yang tersisih pada akhir kekuasaan dari Majapahit. Karena krisis ekonomi dan juga perang saudara yang banyak membuat masyarakat Jawa pada saat itu menderita. Sunan Gresik membangun padepokan sebagai tempat menimba ilmu agama di lereng Gresik. Untuk mendapatkan hati masyarakat, sebagai pelengkap ia juga membangun masjid. Masjid ini adalah masjid pertama di Pulau Jawa dan masih berdiri hingga saat ini. Nama masjid tersebut adalah Masjid Jami Gresik. Sunan Gresik wafat tahun 1419 dan dimakamkan di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Riwayat mengatakan bahwa Sunan Ampel adalah anak dari Ibrahim Zainul Al-Akbar. Ibunya adalah seorang putri Campa yang bernama Dewi Cendrawulan, binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Meski bukan yang pertama menyebarkan Islam di tanah air, Sunan Ampel sudah dianggap sesepuh oleh para wali lainnya. Ia memiliki pesantren di Ampel Denta, Surabaya, yang menjadi pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Beliau memiliki ajaran yang terkenal, yaitu moh limo atau tidak mau main judi, moh ngombe atau tidak mau minuman keras, moh maling tidak mencuri,
dan Muhammadon tidak berzina. Beliau wafat pada 1481 Masehi di Demak dan ia pun dimakamkan di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Maulana Mahdun Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Semasa hidupnya, Sunan Bonang kerap berdakwah melalui kesenian agar bisa menarik masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Pernah mendengar lagu Wijil ataupun Tombo Ati yang dipopulerkan oleh Opik? Kedua lagu tersebut adalah hasil karya dari Sunan Bonang. Untuk menambahkan unsur Islami, Sunan Bonang memasukkan rebah dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Oleh sebab itulah ia mendapatkan julukan Sunan Bonang. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Yang keempat ada Sunan Derajat atau Raden Kasim. Selain Mahdun Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Kasim yang juga putra dari Sunan Ampel dikenang oleh masyarakat di seluruh tanah air sebagai Sunan Derajat. Dalam misinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, ia menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Ia merupakan orang yang mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan juga orang-orang sakit. Selain itu, Sunan Derajat banyak sekali berdakwah kepada masyarakat umum. Ia sangatlah mengedepankan sikap dermawan, kerja keras dan juga meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat memiliki banyak peninggalan berarti seperti pesantren Sunan Derajat di Desa Derajat, Paciran, dan juga Lamongan. Ia juga meninggalkan gamelan Singomengkok, alat musik yang sering ia mainkan. Kini gamelan tersebut disimpan di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Yang kelima ada Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Sunan Kudus memiliki nama lengkap yaitu Jafar Shadiq. Beliau adalah cucu dari Sunan Ampel dan putra dari Sunan Ngandung bersama dengan Syarifah Ruhil. Berbeda dibandingkan dengan Wali Songo sebelumnya yang pada umumnya langsung menyentuh masyarakat umum untuk menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus memiliki andil yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Perannya adalah sebagai panglima perang, penasehat untuk Sultan Demak, mursyid harik, dan juga hakim. Target dakwah Sunan Kudus kebanyakan berada di kalangan kaum penguasa dan juga priai Jawa. Peninggalan Sunan Kudus yang terkenal hingga saat ini adalah Masjid Menara Kudus. Masjid ini memiliki keunikan karena arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan juga Islam. Sunan Kudus banyak dipercaya oleh masyarakat wafat pada 5 Mei tahun 1550 di Kudus dan dimakamkan di sana. Yang keenam ada Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Sunan Giri adalah keturunan langsung dari Maulana Ishaq dan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Selama hidupnya, ia menimba ilmu Islam dari Sunan Ampel dan bersahabat dengan Sunan Bonang. Peran besarnya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa adalah mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton Gresik. Pemerintahan inilah yang selanjutnya memiliki peran sebagai pusat dakwah Islam untuk wilayah Jawa dan Indonesia Timur hingga ke Maluku. Sunan Giri diperkirakan wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Desa Giri, Keboman, Gresik. Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga atau Raden Said. Raden Said atau Sunan Kalijaga adalah anak dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Syahur. Beliau lahir pada tahun 1455. Beliau mempelajari agama Islam dari Sunan Bonang sebagai gurunya. Dari Sunan Bonanglah ia belajar menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Karena ia adalah orang pribumi, sehingga lebih mudah dalam berdakwah dengan masyarakat. Serta ia juga menggunakan kesenian tradisional sebagai metode berdakwahnya. Kesenian yang kerap ia gunakan untuk berdakwah adalah wayang kulit dan tembang suluk. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa tembang suluk lir-lir dan juga gundul-gundul pacul adalah hasil karya dari Sunan Kalijaga. Beliau wafat pada tahun 1585. Artinya, beliau memiliki umur yang panjang, yakni 131 tahun. Ia dimakamkan di Kadilangu, Kota Demak, Jawa Tengah. Yang kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said atau Sunan Muria
adalah anak dari Sunan Kalijaga dan juga Dewi Sara. Nama Muria diperkirakan oleh masyarakat sekitar kota Kudus berasal dari nama gunung, yakni Gunung Muria. Gunung Muria itulah tepat di mana kini Sunan Muria dimakamkan. Gaya dakwah Sunan Muria ini pada umumnya mengambil metode yang digunakan oleh ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga, yakni menggunakan kesenian. Namun, Sunan Muria lebih senang tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota dan tinggal di daerah terpencil untuk menyebarkan agama Islam. Ia juga turut mengajarkan cara bercocok tanam, jual beli, dan melaut kepada rakyat jelata. Sunan Muria diperkirakan wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di daerah Muria, Jawa Tengah. Yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah anak dari Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran, yaitu Raden Manah Rarasa. Nama ayah Sunan Gunung Jati adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, tokoh Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Sunan Gunung Jati belajar agama dari berbagai negara. Sejak usia 14 tahun, ia sudah belajar agama dari para ulama di Mesir. Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon atau dikenal dengan Kesultanan Pakuwati dengan restu dari para ulama lainnya untuk menyusun berdirinya Kesultanan Bintoro Demak. Ia memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan agama Islam dari pesisir Cirebon hingga ke pedalaman Pasundan. Di usia ke-89 tahun, Sunan Gunung Jati mengundurkan diri dari pemerintahan agar lebih fokus untuk berdakwah. Tampuk kekuasaan pun diserahkan kepada Pangeran Pasarean. Ia meninggal di tahun 1568 pada usia ke-120 tahun dan dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati. Demikianlah materi tentang kisah dan cerita sejarah dari Wali Songo beserta dengan silsilah dan juga peninggalannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa berikan like dan share ya agar bermanfaat juga bagi orang lain. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.